Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa qudwatina sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi was sahbi wal ali. Amma ba'du. Dewan guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para santri, anak didik kami yang kami muliakan, yang hadir ataupun yang tidak hadir di majlis yang penuh berkah ini, insyaallah amin. Mudah-mudahan yang bisa hadir di majlis ini ataupun yang tidak bisa hadir di majlis ini, Allah panjangkan umurnya, amin. Allah berkahkan umurnya, amin. Allah berkahkan dalam hartanya, amin. Allah berkahkan dalam keturunannya, amin. Allah berkahkan dalam rezekinya, amin. Dan mudah-mudahan kita semua insyaallah dapat wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin. Dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kenikmatan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di majlis yang penuh berkah ini, majlis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang sangat dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi sendiri beliau mengucapkan dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun nas. Ada dua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak orang tertipu dengan dua nikmat tersebut. Artinya nikmat tersebut menipu hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka itu menggunakan nikmat tersebut bukan pada tempatnya sehingga nikmat tersebut terbuang dengan tersia-sia. Apa dua nikmat tersebut? Nabi menyatakan as-sihhah wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang, yang mana kita pada zaman sekarang ini khususnya ya, dengan kesehatan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tidak menggunakannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menggunakannya untuk jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga waktu luang kita banyak bermain, ya, kita banyak kurang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita banyak kurang bersolat pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mestinya dalam kehidupan kita ini ya, kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita nanti yaumul qiyamah, kalau kita menjadi hamba Allah yang kurang bertakwa, yang kurang taat pada Allah Subhanahu wa taala, kurang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi hamba Allah yang rugi. Ya, maka ada qaumun, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada qaumun maq'adan la yadhkuruna Allah ta'ala wa la yusalluna ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa kanat alaihim kabwah yaumal qiyamah wa indakhal jannah. Tidaklah satu kaum yang mereka itu duduk ya, pada suatu majlis, sedangkan di majlis tersebut mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak membaca salawat pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali majlis tersebut nanti di hari kiamat menjadi kabwah, kerugian, kesusahan bagi mereka, kesedihan bagi mereka, wa indakhal jannah. Walaupun mereka nanti di hari kiamat mudah-mudahan semua jadi masukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi surga tersebut menjadi kesedihan bagi kita. Kenapa? Karena kita kurang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
umur kita banyak kosong daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hadirnya majlis seperti ini, kita menghadir majlis seperti ini, maka tidak menjadi kerugian kita nanti di hari kiamat dan menjadi kebanggaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di majlis yang penuh berkah ini, majlis momentum kita untuk berkumpul memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Momentum majlis Maulid Nabi Muhammad SAW adalah sebagai pengingat kita ya tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Wa kullan naqussu, ya kita dianjurkan oleh Al-Quran. Al-Quran mengajarkan kita bagaimana kita di Al-Quran tersebut ya banyak cerita para anbiya, para nabi, baik Nabi Yusuf, baik itu Nabi Ibrahim atau Nabi Nuh. Tujuan dibacakan daripada sejarah-sejarah para anbiya itu adalah tujuannya untuk menetapkan hati kita ya, supaya kita selalu tetap hati kita mengambil iktibar nasihat-nasihat daripada cerita-cerita para nabi tersebut, sehingga Al-Quran menceritakan panjang lebar tentang para nabi, baik Nabi Allah Ibrahim atau Nabi Musa alaihissalam atau Nabi Nuh alaihissalam, diceritakan oleh Al-Quran. Tujuannya sebagai mu'irah, sebagai penetap hati kita, sehingga kita dapat mengambil iktibar daripada sejarah-sejarah nabi para anbiya tersebut. Nah, momentum Maulid Nabi Muhammad SAW, diadakan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut, salah satu momentum tersebut adalah tujuannya untuk kita agar selalu mengenang Nabi Muhammad SAW, mempelajari daripada sejarah Nabi Muhammad SAW, ya, mempelajari daripada perjalanan sirah Nabi Muhammad SAW. Kita lihat, bayangkan para ulama zaman dahulu dari para tabi'in, mereka mengatakan kami ini lebih mengenal sejarah Nabi Muhammad SAW, lebih mengenal Rasulullah SAW daripada nama anak-anak kami sendiri. Jadi para orang-orang terdahulu daripada as-salafun as-salihun, mereka itu lebih mengenal Nabi. Nabi itu ada pada diri mereka. Nabi itu mereka tanamkan sejak kecil, sehingga mereka itu bahkan lebih mengenal diri Nabi Muhammad SAW daripada nama anak-anak mereka. Nama anak-anak mereka sendiri mereka lupa. Tapi kalau dikatakan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, maka mereka sangat mengenal daripada sejarah Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka itu dari kecil sudah diajarkan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kita di akhir zaman ini, ya, ada majlis mingguan, ada majlis bulanan, akan tapi kita kadang-kadang sibuk diri kita untuk tidak menghadiri majlis-majlis tersebut. Ya, kita kadang-kadang punya alasan karena kesibukan keseharian kita. Padahal kita katakan sebenarnya kepada pekerjaan kita, ketika ada satu majlis, maka kita katakan kepada pekerjaan kita bahwasanya aku punya uzur untuk tidak bekerja. Kenapa? Karena sibuk dengan majlisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita malah akhir zaman ini kebalik, ya, jarang menghadiri majlis, baik itu majlis mingguan atau bulanan, sehingga kita lebih mengutamakan daripada pekerjaan kita, sehingga kita lupa akan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ala kulli hal, ya, walaupun majlis mingguan tidak kita kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majlis bulanan kadang-kadang kita juga merasakan, tapi ada satu momentum di bulan Rabiul Awal, kemudian para ulama mengadakan acara-acara yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW yang isinya adalah mengenalkan kita kepada sejarah Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita dapat mengenal daripada sejarah Nabi tersebut, kita tanamkan dalam diri kita, menambahkan sehingga menambahkan rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada momentum ini sedikit akan saya ceritakan tentang suatu imam, seorang imam besar, yaitu dikenal dengan Al-Imam Bishr Al-Hafi. Al-Imam Bishr Al-Hafi, beliau seorang ulama, ya, beliau pernah bermimpi Nabi Muhammad SAW. Al-Habib SAW mengatakan, ya Bishr, apakah engkau tahu, ya, bahwasanya ada beberapa amalan yang amalan tersebut itu membedakan engkau, yang mengangkat derajat engkau dibandingkan teman-temanmu yang lain. Ini amalan, ya, yang mengangkat derajat Imam Bishr Al-Hafi daripada teman-teman yang lain. Maka Al-Imam Bishr Al-Hafi mengatakan, tidak tahu ya Rasulullah,
Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan amalan tersebut adalah yang pertama adalah khidmahmu kepada orang yang soleh. Engkau suka khidmah kepada orang yang soleh, kepada para ulama, dengan para kiai, dengan para habaib dekat. Mereka ini Imam Bishir Hafi kepada mereka tersebut khidmah, ya, sebagaimana dikatakan oleh guru kami Al-Imam Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki, ya, beliau mengatakan thubutul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah wa nafuhu bi ridha syekh. Ilmu itu tetap akan selalu ada di kepala kita. Dengan apa? Mudzakarah, kita banyak ulang pelajaran, ya. Pelajaran itu bukan hanya dibaca di kelas, akan tapi di kamar atau di rumah diulangi lagi. Nah, kalau sekarang kan zaman sekarang kan lain. Pulang dari sekolah kita dilempar begitu saja, kita lebih fokus kepada hal yang lain, ya, main game lah, buka inilah, macam-macam zaman sekarang. Ya, ulama-ulama zaman dulu mereka sebelum masuk kelas itu mereka mengulangi pelajarannya sampai 60 kali pengulangan. Sebelum masuk kelas mereka mengulangi pelajarannya 60 kali. Ada yang sampai 30 kali. Nah, ini kalau zaman sekarang sangat jauh. Abu Yazid Muhammad yang mengatakan thubutul ilmi bil mudzakarah. Ilmu itu kalau pengen tetap tidak hilang maka harus dengan mudzakarah, banyak belajar. Banyak belajarnya itu bagaimana tadi, ya? Setelah belajar atau sebelum belajar kita mengulangi pelajaran tersebut sehingga ilmu tersebut selalu tetap di kepala kita. Ya, ulama-ulama terdahulu mereka mempelajari kitabnya itu sampai ratusan ribu kitab. Ya, ratusan ribu kitab untuk mengulangi belajar mereka sehingga muncullah ulama-ulama yang besar. Ya, bagaimana kita mengenal Imam Haramain. Imam Haramain itu mempunyai kitab Nihayatul Matlab yang beliau tulis kitab tersebut selama 40 tahun. 40 tahun untuk mengarang kitab. Bayangkan bagaimana ilmunya. Pernah satu imam namanya Ibnu Hadid, ketika zaman beliau, ya, raja khalifah pada waktu itu mempunyai maktabah, perpustakaan yang besar. Sampai suatu saat itu perpustakaan terbakar. Raja menangis, sedih. Kata Imam Ibnu Hadid, "Mengapa engkau menangis ya raja?" Dia bilang, "Anda ini punya perpustakaan yang besar. Perpustakaan itu habis, ya berarti sudah ilmunya hilang. Kalau sudah perpustakaan habis, berarti ilmunya hilang." Kata Imam Ibnu Hadid, "Engkau enggak usah khawatir. Engkau kumpulkan kertas, kumpulkan pena semua, nanti Anda tulis semua. Semua kitab di maktabah atau perpustakaan inti yang terbakar tersebut Anda tulis ulang." Bayangkan bagaimana ilmunya menguasai ilmu seluruh perpustakaan dengan hafalan. Ya, al-mutaakhirin daripada ulama-ulama yang baru-baru meninggal, ya, kita kenal Al-Imam Al-Harawi. Bagaimana umur 6 tahun dia sudah hafal Al-Quran, umur 9 tahun dia sudah menghafal kutubus sittah, kitab-kitab hadis Nabi besar Muhammad SAW. Al-Imam Syafi'i umur 9 tahun sudah hafal kitab Muwatta karangan Al-Imam Malik, kumpulan hadis-hadis Nabi besar Muhammad SAW. Begitulah. Jadi ulama-ulama terdahulu mereka mendapatkan ilmu itu dengan ta'allum, sebagaimana dikatakan ulama innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu harus belajar. Lau kana ilmu yutlaqu bil guna maka nabil bariyati jahil. Kalau ilmu itu cuma didapatkan dengan angan-angan, duduk khayal, berhayal, dapat ilmu matematika, maka nabil bariyati jahil. Tak mungkin di dunia ini adalah bodoh. Duduk menghayal dapat ilmu al-jabal, duduk dapat ilmu jabal. Maka di dunia ini tidak bakal ada orang yang bodoh. Ulama mengatakan innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan belajar. Ya, Imam Syafi'i mengatakan lan tanalal ilma illa bisittatin. Kalian tak bakal sekali-kali mendapatkan ilmu. Lan itu dalam ilmu nahwu sekali-kali ilal abad. Selamanya tak bakal dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Illa bisittatin. Sa'umbika an-tafsili habibayanin, kata Imam Syafi'i. Aku akan jelaskan satu persatu dari 6 ini. Apa yang pertama? Zakain. Harus cerdas. Orang untuk menuntut ilmu itu harus cerdas, punya kemampuan dalam memahami ilmu. Zakain. Wahirsin, tamak. Ilmu harus tamak. Guru dikejar. Iya, bagaimana Imam Syafi'i umur 6 tahun beliau dari Irak datang ke Mekah umur 6 tahun. Belajar ke Imam Malik umur 9 tahun, jalan kaki dari kota Mekah ke kota Madinah cuma untuk belajar kepada Imam Darul Hijrah, Imam Malik. Perjalanan Mekah ke Madinah zaman dahulu itu 1 minggu pakai onta.
tapi dikejar oleh Imam Syafi'i untuk mendapatkan ilmu dari Imam Darul Hijrah itu Imam Malik. Wa hirsin wastibarin, harus sabar. Ya, orang kalau pengen belajar ilmu harus sabar. Makanya ulama mengatakan Darbul Habib aladu min aklin labib. Pukulannya kekasih itu lebih lezat daripada kita makan kismis. Makan anggur yang kering. Darbul Habib, pukulan guru itu bagaikan Darbul Habib. Kalau kekasih kita mukul, tidak terasa sakitnya. Ya, jadi kalau guru mendidik kita, kemudian kita nggak sabar kepada guru, maka kita tidak bakal mendapatkan ilmu tersebut. Kata Imam Syafi'i, zakain, wahisin, wastibarin, waburatin, harus ada biaya. Buku harus dibeli, pena harus dibeli, kitab harus dibeli, harus perjalanan dari ke rumah ke sini pakai ongkos juga harus kita usahakan. Wa irsyadi ustadin, kata ulama, kata Imam Syafi'i, kemudian irsyad ustad, harus petunjuk ustad, mengikuti nasihat ustad. Kalau kita pengen berhasil, apapun nasihat ustad harus kita turuti. Kita jangan, ustad tidak mungkin dia itu pengen menjerumuskan muridnya ke dalam hal yang tidak baik. Kalau kita melihat perintah dari ustad guru itu, maka kita harus yakin bahwasanya ada kebenaran dalam perintah ustad tersebut. Walaupun seolah-olah nanti kita lihat ini bakal susah, enggak. Tidak, ustadz atau guru tidak pernah dia mencelakakan muridnya. Lihat Nabi Allah Musa alaihissalam. Ketika Allah perintahkan dia dikejar oleh Fir'aun. Fir'aun mengejar dia. Apa yang dia lakukan? Dia jalan mengajak orang-orang Bani Israel sampai di pinggir laut. Ketika di pinggir laut, dia terdesak. Tidak bisa untuk maju. Kalau maju ke depan laut, belakang ada pasukan Fir'aun. Apa Allah perintahkan? Pukulkan tongkat ente ke batu. Kalau kita secara logika, ngapain pukul tongkat ke batu? Tapi dia nggak melihat yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak bakal tahu bahwasanya depannya itu laut bakal terbenam, nggak tahu. Pokoknya ketika Allah memerintahkan pukul batu, maka dia mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia pukul batu tersebut, maka Allah bukakan bagi dia lautan tersebut. Dia nggak tahu bahwasanya bakal terbelah laut tersebut. Pokoknya perintah Allah, pukulkan tongkat di batu. Inilah seorang hakikat hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Allah Nuh ketika diperintahkan Allah bukan bikin perahu di atas gunung, apakah protes Nabi Allah Nuh? Enggak. Pokoknya bikin aja perahu, perintah Allah untuk bikin perahu di atas gunung. Dia enggak protes pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ketika perintah tersebut dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia melaksanakan perintah Allah dan kemudian Allah selamatkan dia dari banjir yang pada waktu itu. Nah ini, jadi kita harus khidmat pada orang-orang soleh. Ya, nah subutul ilmi bil mudzakarah wa barakatuh bil khidmah, kata Abu Yazid Muhammad Maliki. Barokahnya ilmu itu dengan khidmah. Kapan kita khidmah pada orang soleh, maka ilmu kita menjadi barokah. Ilmu barokah walaupun ilmunya sedikit, tapi manfaatnya banyak kepada umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu sedikit tapi bermanfaat kepada orang lain. Walaupun cuma sekedar bahasa orang itu guru ngaji, guru ngaji kampung. Tapi daripada guru ngaji kampung tersebut lahirlah ulama-ulama besar. Ya walaupun cuma dasarnya dari kampung, tapi dia punya murid ini menjadi orang ulama-ulama di MUI semua. Padahal gurunya adalah orang ustadz kampung, tapi muridnya jadi ketua MUI. Muridnya jadi anggota ini. Orang-orang besar berkah daripada ilmu yang dia sampaikan untuk umat Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua kata Nabi Muhammad SAW kepada Imam Bashir Al-Habib, nasihatmu yang terus pada saudara-saudaramu. Nasihat. Ya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kapan kita melihat suatu hal yang tidak baik kepada yang ada pada orang lain, maka kewajiban kita amal ma'ruf nahi munkar, menegur dia kalau salah. Nah, zaman sekarang enggak. Ya, kalau sudah orang berbuat salah, kumpul lah ibu. Iya, kumpul, ada jualan sayur, nah kumpul mulai. Apa yang dilakukan? Nomor satu adalah gosip. Ini makanan paling nikmat pagi-pagi itu gosip. Ya karena gosip ini suatu hal yang nikmat, ngomongin orang lain. Yang mestinya kalau ada terjadi kesalahan kepada orang lain, tetangga kita ataupun siapapun dia, maka kewajiban bagi kita untuk menegurnya, menasihatinya, sehingga orang tadi yang dia itu salah menjadi baik berkat kita. Yang dulunya dia itu bermaksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia menjadi hamba Allah yang taubat. Kalau orang sudah taubat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, itu pahalanya sangat besar.
Tidak ada ganjarannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dia pahami daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melihat sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka hendaklah saling menasihati. Wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah kata Nabi Muhammad SAW, kecintaanmu terhadap sahabat-sahabatmu ahli bait, kecintaanmu terhadap sahabat-sahabatku ahli baitku dan keluargaku. Kecintaan kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Ingat kita umat Nabi Muhammad SAW, jangan sekali-kali kita mencaci sahabat Nabi Muhammad SAW. Apapun yang terjadi pada sahabat, kita wajib mencintai sahabat Nabi Muhammad SAW. Begitu juga daripada keluarga-keluarga Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan dalam riwayat hadis Nabi Muhammad SAW, "Inni taraktu fikum tsaqalain." Aku tidak tinggalkan kalian dua perkara. Yang perkara tersebut sangat berat. Yang pertama kata Nabi Muhammad SAW, kitabullah wa itrati ahli baiti. Yang pertama adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran. Yang kedua apa kata Nabi Muhammad SAW, yaitu keturunanku. Nah, keturunan Nabi Muhammad SAW inilah yang diwasiatkan Nabi Muhammad SAW untuk mencintai mereka. Mereka adalah penerus daripada dakwah Nabi besar Muhammad SAW. Jadi selain sahabat Nabi Muhammad SAW, maka kita juga harus mengenalkan diri kita kepada ahlu bait Nabi Muhammad SAW, keluarga-keluarga Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika kita mencintai sahabat Nabi Muhammad SAW, mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW, maka berarti kita itu mencintai Rasulullah SAW. Secara hakikat kita mencintai Rasulullah. Lihat, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menjadi nabi mulia. Nabi Allah Ismail, kakeknya Rasulullah, menjadi nabi mulia. Bahkan Nabi Allah Ibrahim menjadi mulia. Sumber dari kemuliaan itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Orang Quraisy terkenal kabilah yang paling mulia di zaman itu. Kenapa? Karena sumbernya adalah Nabi besar Muhammad SAW. Begitu juga yang di bawah Nabi Muhammad SAW, keturunan yang paling mulia adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Umat paling mulia adalah umat Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan kata ulama, apapun yang disandingkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka hal tersebut menjadi mulia. Kuburan yang paling mulia, sepakat ulama bahwasanya kuburan tanah yang paling mulia adalah tanah yang meliputi jasad Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang berikutnya adalah karena itibakmu, mengikuti sunnah-sunnahku kata Nabi Muhammad SAW. Mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu tanda cinta. Kalau kita cinta seorang, kata ulama mengatakan man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Orang yang mencintai suatu, dia pasti banyak menyebut nama suatu tersebut. Ya, kalau kita cinta kepada si Asep, si Neng cinta si Asep, maka kata-kata yang sering dia sebutkan oleh si Neng ini apa? Asep. Dimanapun dia bakal teringat kepada si Asep. Kenapa? Rasa cinta dia kepada Asep. Nah, ini juga sama. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kalimat yang sering kita ucapkan adalah Rasulullah SAW. Iya, teringat Nabi Muhammad SAW. Dibayangkan, ya, kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa orang yang paling dekat denganku, aulan nasi biyaumal qiyamah aktsarul alayya salatan. Orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat, orang yang paling banyak salawat pada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, perintah salawat dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Al-ulama menafsiri hadis ini, ayat ini, ulama mengatakan bahwasanya paling sedikit manusia itu dalam seumur hidupnya salawat pada Nabi 1 kali, perintah yang wajib. Ada yang mengatakan enggak. Ya, itu maknanya adalah setiap nama Nabi disebutkan maka kewajiban bagi orang mendengarkan untuk membaca salawat pada Nabi Muhammad SAW. Ada yang lain mengatakan tidak. Yang makna hadis ayat tersebut adalah bahwasanya orang paling sedikit membaca salawat, ya, yang fardunya itu 1 kali, tapi dia dianjurkan dalam 1 hari 1 malam paling sedikit membaca salawat 100 kali. Ada yang mengatakan 300 kali salawat pada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak? Ini suatu pahala yang sangat banyak. Ya, kita baca salawat kepada Nabi 1 kali, Allah balas 10 kali. Allah, zalim tak kita? Zalim benar. Kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah balas, Allah. Bukannya orang lain. Bukannya si fulan,
si Asad atau si Ujang balas kita, enggak. Ketika kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, balasannya dari Allah 10 kali. Kalau kita baca 10 kali, Allah balas 100 kali. Yang balas itu bukan manusia, Allah langsung membalas daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada hamba Allah yang kapan dia bersolat pada Nabi Muhammad SAW, Allah balas 10 kali lipat. Dan kita umat Nabi Muhammad yang mengaku sebagai pencinta Nabi Muhammad, sekalipun kita untuk baca salawat itu sangat malas, padahal di situ ada keistimewaan. Nabi mengatakan dalam riwayat hadis disebutkan, barang siapa yang membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima, kemudian baca salat Allahumma sholli 'alaihi 100 kali, maka Allah sebanyak 100 kali, maka Allah sampaikan hajat dia di dunia sebanyak 30 kali, 70 kali hajat dia di akhirat. Ini suatu manqabah 'azimah, suatu hal yang sangat besar. Cuma baca salawat 100 kali, hajat kita di dunia 30 kali Allah sampaikan, 70 kali hajat kita di akhirat Allah sampaikan. Bahkan dalam salawat yang lain, barang siapa yang membaca salawat setelah asar pada hari Jumat, salawat apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala ali sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim taslima sebanyak 80 kali, maka Allah ampunkan dosa dia 80 tahun. Sekarang siapa dari umat Nabi Muhammad yang umur 80 tahun? Rata-rata umat kita, umat Nabi Muhammad itu umurnya 60 tahun, 70 tahun. Ini jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang membaca salawat setelah asar pada hari Jumat, salawat apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi wa ala sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyyi wa ala sayyidina Muhammadin wa sallim taslima sebanyak berapa? 80 kali, maka Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa dia sebanyak 80 tahun. Nah, ini suatu hal yang sangat besar, keistimewaan bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tanda cinta kita kepada Rasulullah adalah mengikuti daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Nabi Muhammad mengatakan, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah yaumal qiyamah." Barang siapa yang menghidupkan sunnah kata Nabi Muhammad SAW, berarti dia sudah mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintai aku, maka dia pasti bersamaku di sorga pada hari kiamat. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW adalah dengan apa? Menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Ya, sekarang ini banyak kita tidak tahu sunnah Nabi, padahal hal-hal yang remeh. Keluar ke masjid dengan kaki kiri itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Masuk ke masjid dengan kaki kanan itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Masuk ke kamar mandi dengan kaki kiri itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Keluar dari kamar mandi dengan kaki kanan itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Minum dengan cara duduk itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Membaca doa sebelum makan itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Makan dengan tangan kanan itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana? Ya, hal-hal yang biasa, yang kita anggap biasa itu merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi kita jarang mempraktekannya. Ya, bagaimana lihat sahabat Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar itu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau mau mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad, ya, yang di Ka'bah itu. Ketika beliau mau cium, apa yang beliau katakan? Ya Hajar, innaka hajar, wahai batu, sungguhnya itu batu. Hajar Aswad itu batu. Ya, la yadurru wa la yanfa', tidak bahaya, tidak bermanfaat juga. Tapi apa kata Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan, laula anni ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuk. Kalau bukan seandainya aku pernah melihat Nabi mencium kau, maka aku tidak pernah mencium kau. Ini jadi mencium Hajar Aswad, kenapa? Karena sebab Nabi Muhammad SAW pernah mencium Hajar Aswad. Jadi begitulah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka itu selalu di jalannya Nabi Muhammad SAW, mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW, menghidupkan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga sangat wajar sekali seperti Imam Bishar Habib, kenapa dia bisa bermimpi Nabi Muhammad SAW? Karena beliau adalah orang yang selalu mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu
ada pada dirinya. Rasulullah itu hidup pada dirinya. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah ada pada diri kalian tuh Nabi besar Muhammad SAW. Artinya apa? Kita dalam kehidupan kita, ketika kita selalu menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, selalu membaca salawat pada Rasulullah SAW, maka pada diri kita ada Rasulullah SAW. Ketika kita selalu bersama Nabi Muhammad SAW, maka hidup kita akan selalu bahagia. Hidup kita akan merasa selalu bahagia dunia dan akhirat. Ya, sahabat Nabi Muhammad SAW ketika dalam suatu peperangan, seorang perempuan kepada sahabat yang lain pulang dari peperangan. Dia punya ayah meninggal, dia punya suami mati syahid, dia punya saudara mati syahid. Ditanya pada sahabat yang lain, mana abahku? Kata sahabat, abah ente mati syahid. Tanya lagi, mana saudaraku? Saudara mati syahid. Mana pamanku? Paman ente mati syahid. Kemudian dia merasa sedih sebentar, tapi ketika ditanya, mana Rasulullah SAW? Oh, Rasulullah masih hidup. Coba lihatkan anak-anak pengen lihat Nabi Muhammad SAW. Kata sahabat ini, itu tuh Nabi Muhammad SAW. Apa beliau mengatakan? Wa kullu musibatin ba'da ru'yatika jalan. Setiap musibah, setelah melihat engkau ya Rasulullah, maka musibah tersebut menjadi hilang. Nah, inilah yang dikatakan sebagai sa'adah hakikiyah. Kebahagiaan yang hakikatnya adalah kebahagiaan bersama Nabi besar Muhammad SAW. Kehidupan yang selalu bersama Nabi besar Muhammad SAW. Kehidupan yang mana kita dalam kehidupan kita itu selalu kita mencontoh Rasulullah SAW, sehingga kelak nanti di hari kiamat mudah-mudahan Nabi Muhammad SAW tidak melupakan kita. Kapan kita diingat oleh Nabi Muhammad SAW, maka kita akan selalu mudah untuk masuk ke surga bersama Rasulullah SAW dan dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan dengan majlis yang singkat ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harapan kita ke depannya dengan momentum Maulid ini kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hamba-hamba yang selalu mencintai Nabi besar Muhammad SAW, menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang hidup di hati kita, sehingga diri kita ini selalu untuk mengingat Nabi besar Muhammad SAW dalam kehidupan kita, baik ketika kita tidur ataupun kita terjaga, sehingga hal tersebut dapat menurunkan kepada anak cucu kita, dan mudah-mudahan diberkahi amin ya rabbal alamin. Sedikit dari yang bisa saya sampaikan, kepada Allah saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.